Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kembali berjumpa lagi dengan saya Pendeta Dede Daniel dalam renungan malam yang saya bagikan setiap malam sebelum Bapak Ibu Saudara tidur dan beristirahat. Sekali lagi saya mengingatkan, silakan bagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang. Kalau saudara diberkati sehingga banyak orang diberkati dan semakin diperlengkapi dengan firman Tuhan. Haleluya, pada hari ini tanggal 5 Juni 2024, hari Rabu, kita bersyukur sudah sampai kepada pertengahan minggu. Di minggu ini saya berharap saudara terus merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup saudara, seperti juga saya merasakan kasih setia dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya. Dan hari ini kita masih belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, di mana kita bisa meniru yang baik dan tentunya belajar dari hal-hal yang tidak baik. Dan hari ini kita belajar kembali dari tokoh Abraham. Kemarin kita sudah belajar Abraham yang merupakan bapa orang beriman. Sekarang kita belajar Abraham dalam hal iman yang teruji, yang diambil dari Ibrani 11 ayat 17. Ada baiknya saudara bisa menghafal ayat ini. Ayat ini berkata demikian, karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Saudara, ini adalah peristiwa yang sangat menyedihkan di dalam kehidupan Abraham, karena Abraham menantikan Ishak begitu lama dan ia sudah lanjut umur. Demikian juga dengan istrinya Sarah. Lalu Tuhan membukakan kandungan Sarah dengan cara yang ajaib sehingga ia memiliki anak yang dinamai Ishak. Kita tahu anak ini adalah anak satu-satunya yang Abraham miliki, yang dari istri yang dijanjikan Tuhan. Tentunya sempat terjadi kekeliruan dalam kehidupan Abraham karena Sarah memberikan budaknya Hagar untuk ditiduri, sehingga akhirnya Abraham memiliki anak dari Hagar yang bernama Ismail, yang kemudian menjadi problem sampai saat ini. Karena di antara keduanya terjadi pertikaian terus-menerus di sepanjang sejarah. Nah, di dalam Kejadian 22 ayat 1-14 hal ini dijelaskan bagaimana Abraham diuji kepercayaannya. Tuhan meminta Ishak, anak satu-satunya dari Abraham, untuk disembelih, untuk dikorbankan. Abraham tidak berargumen, Abraham tidak bertanya, dia taat dan membawa Ishak untuk dipersembahkan. Begitu keduanya sampai di Gunung Moria, di mana Ishak akan dipersembahkan, Ishak bertanya, kayu api sudah ada, dan persiapan-persiapan yang sudah disiapkan sudah ada. Lalu Ishak bertanya, di manakah anak domba itu, Bapak? Kalau saudara orang tua mengalami seperti ini, saya percaya saudara akan sedih dan menangis. Anak satu-satunya akan dikorbankan untuk Tuhan. Dan Abraham taat saja. Begitu Abraham ingin membunuh Ishak anaknya, Tuhan memberhentikan Abraham dan berkata, stop Abraham, karena aku tahu bahwa engkau adalah orang yang taat. Jangan bunuh anak itu. Lalu Tuhan menggantikannya dengan anak domba yang tanduknya tersangkut di semak-semak. Kita melihat di sini bahwa janji Tuhan luar biasa kepada Abraham, namun janji itu bukan tanpa usaha. Janji itu harus dibuktikan dengan iman yang teruji. Abraham tidak menyayangkan apa yang ia miliki, sekalipun anaknya yang sematawayang, ia siap mempersembahkannya. Karena itu di dalam ayat 18 dan 19 dikatakan, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Dan karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Abraham menurut ayat 19 dalam Ibrani 11 ini percaya akan doktrin atau pengertian mengenai kebangkitan. Dia percaya sekalipun Ishak harus mati pada saat itu dikorbankan, Tuhan sanggup membangkitkannya sehingga dia berjalan dengan iman. Apakah
Ishak akan dibangkitkan pada saat itu menurut kepercayaan Abraham atau nanti di masa depan, Alkitab tidak mencatat. Yang pasti Abraham bertindak dengan iman, dan iman Abraham ini teruji. Dan ini sudah cukup bagi Tuhan untuk memberkatinya. Karena itulah Abraham hidup diberkati Tuhan luar biasa. Dia sangat kaya dan dia juga menjadi berkat bagi umat pilihan Tuhan Israel. Bahkan sampai saat ini nama Abraham selalu disebut sebagai bapak leluhur orang-orang percaya, bapak-bapak leluhur Israel. Kiranya kita bisa belajar dari kehidupan Abraham, dari 2 hari renungan yang saya bagikan ini. Mari terus beriman dan mari nyatakan iman kita dengan perbuatan kita. Kalau Tuhan meminta kita sesuatu yang kita mungkin bingung, taat saja. Karena Tuhan sedang menguji kita, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada pemeliharaan Tuhan atau tidak. Saya tidak tahu apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita masing-masing untuk menguji iman kita. Namun kalau Tuhan melakukannya, mari tetap setia, mari tetap taat seperti Abraham, sehingga iman kita didapati sempurna di hadapan Tuhan. Kiranya firman ini menjadi renungan bagi kita dan pelajaran bagi kita untuk menjadi iman yang memiliki iman yang teruji seperti Abraham. Selamat malam, selamat beristirahat. Biarlah kiranya damai Kristus memerintah hati kita semua, sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak dan besok pagi kita bisa bangun dengan tubuh, jiwa, raga yang sehat dengan rahmat Tuhan yang baru setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.